Seberapa ganas Veda Ega Pratama di Le Mans? Ini jawaban yang mulai bikin Moto3 waspada. Pertanyaan mulai bermunculan di pedok Moto3. Seberapa bagus sebenarnya Veda Ega Pratama di Le Mans? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Karena menjelang Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Bugatti, satu fakta mulai jelas. Veda tidak datang sebagai pelengkap. Ia datang sebagai ancaman. Modal dari Jerez yang tidak bisa diabaikan. Semua sorotan berawal dari satu balapan, Jerez. Di Circuito de Jerez Angel Nieto, Veda tampil luar biasa. Start dari posisi ke-17, finish di posisi ke-6. Sebuah lonjakan yang bukan hanya soal hasil, tetapi tentang mental. Ia menunjukkan kemampuan comeback, ia menunjukkan ketenangan, dan yang paling penting, ia menunjukkan bahwa dirinya bisa bersaing dengan pembalap papan atas. Namun bukan itu saja. Ia juga mencatatkan top speed tertinggi di Jerez dengan angka sekitar 222,2 km per jam. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah pernyataan bahwa ia memiliki keberanian untuk mendorong motor di batas maksimal. Le Mans bukan trek asing. Jika ada yang mengira Veda akan kesulitan di Le Mans, data justru berkata sebaliknya. Ia bukan orang baru di sana. Pada 2024 saat tampil di ajang Red Bull Rookies Cup, Veda sudah merasakan kerasnya lintasan Le Mans. Dan hasilnya tidak buruk. Finish ke-6 di race pertama, finish ke-9 di race kedua. Artinya, ia sudah memiliki pemahaman dasar tentang karakter sirkuit. Ia tahu titik pengereman, ia tahu ritme lintasan, dan ia tahu bagaimana bersaing di sana. Ini adalah keuntungan besar dibanding rookie lain. Dari rookie ke penantang. Awal musim 2026 mungkin Veda dianggap sekedar pembalap baru. Namun dalam beberapa seri, status itu berubah. Ia finish 5 besar di Thailand. Ia meraih podium di Brazil, dan ia tampil impresif di Spanyol. Ini bukan kebetulan, ini adalah tren. Dan tren itu menunjukkan satu hal, ia berkembang cepat. Karakter Le Mans cocok atau tidak? Le Mans adalah sirkuit yang unik, stop and go, banyak tikungan lambat, pengereman keras, dan akselerasi pendek yang menentukan. Sirkuit ini tidak selalu dimenangkan oleh yang paling cepat di trek lurus, tetapi oleh yang paling presisi. Pertanyaannya, apakah ini cocok untuk Veda? Jawabannya, ya, dengan catatan. Gaya balap Veda yang agresif saat pengereman bisa menjadi senjata. Ia berani masuk tikungan, ia berani mengambil celah, dan ini sangat berguna di Le Mans. Namun di sisi lain, sirkuit ini juga tidak memaafkan kesalahan. Jika terlalu agresif, risiko crash sangat besar. Faktor ban dan kondisi trek. Satu tantangan besar di Le Mans adalah suhu lintasan. Berbeda dengan Jerez yang panas, Le Mans cenderung lebih dingin. Ini mempengaruhi performa ban. Ban membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai suhu optimal. Dan ini berarti pembalap harus lebih sabar di awal lap. Bagi Veda, ini adalah ujian. Apakah ia bisa menahan agresivitasnya? Atau justru terlalu memaksakan? Momentum yang tidak bisa dibeli. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah momentum. Dan saat ini, Veda memilikinya. Performa meningkat, kepercayaan diri naik, dan sorotan dunia mulai datang. Momentum seperti ini sangat penting. Karena dalam balapan, kepercayaan diri sering menjadi pembeda. Dan Veda sedang berada di fase itu. Target yang mulai terbuka. Jika di awal musim targetnya mungkin sekedar belajar, kini situasinya berbeda. Target mulai jelas. Podium. Dengan performa yang ia tunjukkan, target ini bukan hal yang berlebihan. Namun tentu saja jalan menuju podium tidak mudah. Moto3 adalah kelas paling ketat. Selisih waktu sangat tipis, dan satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Rival tidak akan diam. Sementara Veda datang dengan momentum, rival juga tidak tinggal diam. Mereka melihat datanya, mereka melihat kecepatannya, dan mereka tahu satu hal, Veda berbahaya. Artinya ia akan lebih diawasi, lebih dijaga, dan lebih sulit untuk bergerak bebas. Ini adalah konsekuensi dari performa bagus. Ujian sebenarnya dimulai. Moto3 Prancis 2026 bukan sekedar balapan, ini adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah Veda bisa konsisten. Apakah ia bisa mengontrol emosinya, dan apakah ia bisa mengubah kecepatan menjadi hasil? Karena satu balapan bagus bisa membuat nama dikenal, namun konsistensi yang membuat pembalap dihormati. Kesimpulan, lebih dari sekedar potensi.
Jadi seberapa bagus Veda Ega Pratama di Le Mans? Jawabannya, cukup bagus untuk bersaing, cukup cepat untuk menantang, dan cukup berani untuk membuat perbedaan. Namun semua itu masih harus dibuktikan di lintasan. Karena pada akhirnya, Moto3 tidak menilai potensi. Moto3 menilai hasil. Dan kini, semua mata tertuju pada satu hal. Apakah Le Mans akan menjadi tempat di mana Veda benar-benar naik level? Atau justru menjadi ujian yang memperlihatkan batasnya? Yang jelas, satu hal sudah berubah. Veda tidak lagi datang sebagai nama baru. Ia datang sebagai ancaman nyata. Diambang jatuh lalu bangkit. Veda Ega Pratama pamer aksi gila di Jerez, bikin pedok Moto3 terdiam. Suasana di Sirkuito Jerez Angel Nieto mendadak hening. Bukan karena kecelakaan, bukan karena bendera merah, tetapi karena satu momen yang membuat semua orang menahan napas. Motor hampir terlepas, ban belakang kehilangan grip, sudut kemiringan melewati batas aman. Dan dalam sepersekian detik, yang biasanya berakhir dengan crash, terjadi sesuatu yang berbeda. Motor itu tetap berdiri, dan di atasnya, Veda Ega Pratama. Detik yang mengubah perhatian. Itu bukan sekedar momen latihan biasa. Itu adalah batas antara jatuh dan bertahan. Dan Veda memilih bertahan. Dalam sesi latihan jelang Moto3 Spanyol 2026, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan kemampuan yang tidak hanya cepat, tetapi juga ekstrim. Ia membawa motornya ke titik paling berbahaya, namun tetap mengendalikannya. Dan disitulah semuanya berubah. Mekanik berhenti sejenak. Pembalap lain mulai memperhatikan. Beberapa bahkan menggelengkan kepala. Karena mereka tahu, tidak semua orang bisa melakukan itu. Latihan atau pertaruhan. Biasanya sesi latihan adalah soal mencari ritme, menjaga aman, mengumpulkan data. Namun apa yang dilakukan Veda jauh dari kata aman. Ia seperti sedang bertaruh. Setiap tikungan diambil dengan agresivitas tinggi, setiap pengereman dilakukan di batas maksimal, dan setiap lap menjadi ujian. Ini bukan pendekatan konservatif. Ini adalah pendekatan seorang pembalap yang ingin melampaui dirinya sendiri. Bermain di zona berbahaya. Ada satu zona dalam balapan yang jarang disentuh pembalap, zona kehilangan kendali. Disinilah motor mulai bicara, ban mulai slip, grip mulai hilang, dan jika tidak dikontrol, semuanya selesai. Namun justru di zona inilah Veda berlatih. Ia sengaja membawa motornya ke batas tersebut. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memahami. Karena di Moto3, perbedaan antara menang dan kalah sering terjadi di zona itu. Jerez, sirkuit tanpa ampun. Sirkuito Jerez Angel Nieto bukan tempat untuk eksperimen sembarangan. Lintasan ini teknis. Tikungan cepat berpadu dengan sektor lambat. Grip aspal bisa berubah, dan kesalahan kecil bisa berarti keluar lintasan. Namun justru di tempat seperti ini, pembalap sejati terlihat, dan Veda memilih untuk tidak bermain aman. Dari insiden ke evolusi, apa yang terjadi di Jerez tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Insiden di seri sebelumnya masih membekas. Banyak pembalap akan bermain aman setelah itu, menghindari resiko, mengurangi agresivitas. Namun Veda melakukan hal sebaliknya. Ia justru meningkatkan intensitas, seolah ingin membuktikan satu hal. Ia tidak takut. Pesan tersirat untuk rival. Di dunia Moto3, perang tidak selalu terjadi saat balapan. Seringkali perang dimulai di latihan. Dan apa yang dilakukan Veda adalah bentuk pernyataan bahwa ia siap bertarung, bahwa ia siap mengambil resiko lebih besar, dan bahwa ia tidak akan mundur. Pesan ini sampai. Rival melihatnya, dan mereka tahu, ini bukan lagi rookie biasa. Evolusi gaya balap. Ada perubahan jelas dalam cara Veda mengendarai motor. Lebih agresif, lebih berani, namun tetap terkontrol. Ia tidak hanya cepat di lintasan lurus, ia mulai mendominasi di tikungan, dan yang paling penting, ia mampu menyelamatkan situasi sulit. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi.
dan biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Ketika risiko jadi senjata, banyak pembalap menghindari resiko, namun pembalap hebat justru menggunakannya sebagai senjata. Veda mulai menunjukkan bahwa ia berada di jalur itu. Ia tidak sembrono, tetapi ia tidak ragu. Dan di Moto3, perbedaan kecil dalam keberanian bisa menjadi pembeda besar. Indonesia menahan napas. Di tanah air, setiap kabar tentang Veda menjadi sorotan. Namun kali ini berbeda. Ini bukan tentang hasil. Ini tentang bagaimana ia berkembang. Tentang bagaimana ia mulai menunjukkan mentalitas pembalap besar. Dan itu membuat harapan semakin besar. Antara kejatuhan dan kejutan. Apa yang dilakukan Veda memang berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa berujung crash. Namun di sisi lain, ini adalah bagian dari proses menuju level tertinggi. Semua pembalap hebat pernah melewati fase ini. Fase di mana mereka harus menemukan batas dan kemudian melampauinya. Menuju balapan sebenarnya. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang latihan, tetapi tentang balapan. Apakah aksi ekstrim itu akan berbuah hasil? Apakah keberanian itu akan menjadi keuntungan? Atau justru menjadi resiko? Semua akan terjawab di hari balapan. Namun, satu hal sudah pasti. Veda tidak datang ke Jerez untuk sekedar finish. Sensasi di Jerez, Veda Ega Pratama juara Moto3 Spanyol 2026 tundukan Máximo Quiles dalam duel sengit.